Tuhan, tiap jam di Kau ku perlukan. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati kasih, anugerah, berkat Tuhan, itu semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita. Senang sekali pada siang hari ini jumpa lewat udara, di mana kasih Allah tak terbatas bagi kita. Ia maha hadir. Saudara terkasih, disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia. Saudara terkasih, firman Tuhan Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, adalah Roh Allah itu sendiri. Sebab itu kita harus meminta hikmat agar boleh kita beroleh pengertian, pengenalan akan Allah, akan kehendak-Nya dengan sempurna, agar kita berkenan dan layak di hadapan-Nya, dan kita boleh menghasilkan buah-buah perbuatan yang memuliakan Allah Tuhan kita, dan kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah lebih lagi, sehingga kita dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah, sehingga kita dapat menanggung dengan sabar apapun yang kita alami, beban, persoalan, masalah yang kita alami, asalkan kita berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran. Saudara terkasih, baiklah pada hari ini saya akan berbagi firman, yaitu di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah, kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Tuhan kita. Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan bagi kita, di mana kita, biarlah kita beroleh hikmat, pengertian akan kehendak Allah, agar kita boleh mengenal Allah dalam kehendaknya dengan sempurna. Saudara terkasih, agar kita layak dan berkenan di hadapannya, dan kita menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, menghasilkan buah Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus, saudara terkasih. Jika kita menghasilkan buah Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan, saudara terkasih, 9 buah Roh Kudus itu, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan, saudara terkasih. Sebab itu kita harus penuh Roh Kudus, berbuah Roh Kudus, agar kita beroleh anugerah Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat berbuah jika kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya, di mana jika kita melekat pada ranting itu, kita akan memakan sari-sari makanan dari ranting itu, yaitu firman Tuhan, sehingga kita berbuah, bahkan kita berbuah yang banyak, saudara terkasih, yaitu berbuah yang memuliakan Allah, oleh karena Roh Allah ada di dalam kita, sebab kita adalah bait Allah, saudara terkasih. Dan biarlah segala apa yang kita kerjakan itu memuliakan Allah, di mana kita oleh karena Roh Kudus kita menghasilkan buah-buah kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, sehingga kita beroleh anugerah Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini, dan kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi, dalam perlindungan Allah Maha Tinggi oleh kekuatan kemuliaannya. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Allah, kita harus berbuah, saudara terkasih, yaitu buah Roh Kudus itu yang bekerja, mengerjakan baik pekerjaan maupun kemauan menurut kerelaannya, saudara terkasih, sehingga sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dengan benih yang fana, tetapi yang tidak fana, kita menghasilkan buah yang memuliakan Allah, dan kita senantiasa di dalam perlindungan, dikuatkan, diteguhkan oleh kekuatan kemuliaan Allah, sehingga kita boleh bersabar, tekun dalam menanggung segala sesuatu, saudara terkasih, oleh karena kekuatan kemuliaan Allah, di mana kita untuk itu harus beroleh hikmat, pengertian, pengenalan akan kehendak Allah dengan sempurna, agar kita layak dan berkenan di hadapannya. Saudara terkasih, demikianlah kita sebagai anak-anak Allah yang senantiasa dikuduskan, disucikan, agar kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri,
harus mau menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus Kristus setiap hari, sepanjang hari. Saudara terkasih, jangan kita menuruti keinginan daging kita, tapi biarlah kita mematikan segala keinginan daging, hawa nafsunya, kesombongannya, saudara terkasih, keinginan-keinginan jahatnya. Tetapi bila kita hidup di dalam roh dan kebenaran, agar kita beroleh anugerah, kita berbuah oleh Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, agar kita menghasilkan 9 buah roh itu, saudara terkasih, agar kita beroleh anugerah Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Sebab akhir zaman ini, saudara terkasih, dunia dalam kegelapan, dalam cengkraman, roh-roh penguasa gelap di udara yang bekerja di antara manusia yang menuruti dunia, taat kepada pemerintah penguasa di udara yang bekerja di antara orang yang durhaka. Sebab itu, sebagai kita anak-anak Allah yang senantiasa dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang memimpin kita berjalan dalam kehendak Allah, biarlah kita beroleh hikmat, pengertian, pengenalan akan kehendak Allah dengan sempurna, agar kita layak dan berkenan di hadapannya, saudara terkasih, dan kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah lebih lagi, agar kita diteguhkan oleh kekuatan kemuliaan Allah, ditopang oleh kekuatan kemuliaan Allah, agar kita sabar menanggung segala sesuatu dengan taat dan setia, dan bersyukurlah senantiasa di dalam apapun keadaan kita, saudara terkasih. Jangan kita berbantah-bantah ataupun bersungut-sungut, tetapi ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selamanya sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini, mari kita yang tidur di dalam dosa, tidur di dalam mabuk anggur, kenikmatan dunia, bangunlah dan sadarlah, berjaga-jagalah, maka Tuhan akan bersinar dan kegelapan akan disirnakan, saudara terkasih, dan kamu akan terbit menjadi terang, dan kemuliaan akan turun atas kamu, dan kamu akan berbuah-buah. Itu jika kita mau merelakan hati kita, merendahkan hati untuk menerima Yesus Kristus, dan buanglah segala kejahatan yang banyak itu di dalam hati kita, tetapi terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hati kita, saudara terkasih. Biarlah apapun keadaan kita di akhir zaman ini, senantiasa kita bertekun di dalam doa, bersabar dalam kesesakan, dan bersukacitalah di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Sampai di sinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Salam.